berbelanja tetap berbelanja. Tetapi pasang telinga Anda baik-baik karena beberapa menit ke depan kami akan mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, kami akan mendengarkan Injil kasih karunia. Saya percaya kita hidup, kita bergerak, kita ada sampai hari ini. Itu semua karena Injil kebenaran. Amin. Itu semua karena Yesus Kristus. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, sebelum kami mendengarkan Injil kebenaran firman Tuhan, tundukkan kepala sejenak kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami mengucap syukur untuk sore hari ini. Kami ada sebagaimana kami ada karena anugerah-Mu, karena kebaikan-Mu Tuhan. Kami bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami dalam setiap keadaan kami. Engkau selalu ada menjaga dan memberkati kami. Terima kasih Tuhan, dan di sore hari ini kami siap untuk mendengarkan Injil-Mu. Apa berdoa setiap telinga akan mendengarkan Injil-Mu di sore hari ini. Biarlah kuasa firman Allah menjamah, mengubah setiap kehidupan mereka kembali kepada jalan yang benar. Terima kasih Tuhan Yesus. Apa berdoa setiap roh-roh teritorial yang ada di tempat ini mengganggu setiap konsentrasi kami. Kami ikat di dalam nama Yesus Kristus. Biarlah Roh Kudus Engkau menjamah setiap kami semua yang ada di pasar ini Tuhan. Di dalam nama Yesus kami siap untuk mendengarkan Injil-Mu. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom. Haleluya. Shalom. Haleluya. Apa kabar Pasar Nawa? Haleluya. Saya percaya kabar semua baik ya. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus baik buat kita semua. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kalau hari ini kau hidup, kalau hari ini kau bisa bernafas, sampai hari ini kau ada, itu semua karena anugerah Tuhan. Amin. Itu satu kebaikan Tuhan yang luar biasa, saudaraku. Kenapa saudaraku? Ada banyak orang hari ini terbaring di rumah sakit. Ada banyak orang hari-hari ini yang terbaring di rumah sakit. Haleluya. Mereka butuh oksigen. Mereka sudah tidak ada harapan, sehingga mereka butuh oksigen itu, saudaraku. Kalau oksigen itu terlepas dari hidung mereka, ketika tim medis pasang oksigen itu dalam hidung mereka, ketika mereka lepas, otomatis pasti mereka akan meninggal. Mereka akan mati, saudaraku. Jadi mereka tidak bisa lepas oksigen itu. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, dengarkan baik-baik, saudaraku. Dan saudara Anda tahu bahwa oksigen itu dalam satu hari dia punya harga itu 25.000. Haleluya. Itu oksigen yang di rumah sakit. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Dan kalau 1 jam saja saudaraku dalam satu hari itu Anda pakai oksigen itu dia menghasilkan hampir 100 lebih, saudaraku, 100 lebih. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, itu oksigen buatan manusia. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, yang luar biasanya saudaraku, Anda hari ini hidup, oksigen yang hari ini Anda hirup, hidup yang hari ini Anda lihat hari ini, yang Anda nikmati hari ini. Apakah itu Anda bayar dengan Tuhan atau tidak? Amin. Anda hidup hari ini, saudaraku, saya mau bilang begini, kalau Tuhan bilang begini, kau harus bayar. Sepanjang kau hidup dari kau lahir sampai hari ini, berapa yang engkau mau kasih kepada Tuhan? Dengarkan baik-baik Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Orang kaya manapun dia tidak bisa membalas itu kebaikan Tuhan. Haleluya. Orang kaya sekalipun dia memiliki segala macam harta di dunia ini, tetapi dia tidak bisa balas. Dia tidak bisa memberikan itu. Itu jadi Alkitab saya berkata dalam Yakobus pasal yang ke-4 ayat yang ke-14, Alkitab saya berkata bahwa hidup ini sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Dengarkan baik-baik saudaraku bahwa
saudaraku. Itu sebabnya selagi Anda masih hidup, selagi Anda masih kuat, saudaraku, gunakan hidupmu dengan baik. Saya selalu berdiri di tempat ini, saya bilang gunakan hidupmu dengan baik. Amin. Haleluya. Kenapa, saudaraku? Kami harus berbicara, saudaraku. Karena banyak orang hari-hari ini yang mempermainkan hidup dia, saudaraku. Haleluya. Banyak orang hari-hari ini pakai hidupnya itu untuk kesenangan duniawi, untuk hal-hal duniawi, saudara. Itu sebabnya, saudara, yang diberkati oleh Tuhan, hidup ini luar biasa. Tuhan berikan kepada Anda ada maksud, ada tujuan. Haleluya. Tidak kebetulan Anda hidup, dengarkan baik-baik. Anda hidup itu ada maksud, ada tujuan Tuhan. Anda ada di bumi ini itu ada maksud, ada tujuan Tuhan. Tidak sembarang. Tetapi kadang banyak orang tidak mengerti kenapa dia ada. Haleluya. Itu sebabnya Bapak Ibu saudara yang diberkati oleh Tuhan. Kalau hari ini Anda melihat bahwa ada banyak orang yang selalu berteriak di jalan, di bandara, mungkin Anda turun ke Jayapura, Anda melihat banyak orang yang berdiri di pelabuhan, di pasar. Satu hal yang saya mau bilang buat Anda saudaraku sore hari ini, dengarkan baik-baik. Siapapun Anda, orang Papua kah, orang Jawa kah, orang Manado kah, orang Timur kah, siapapun Anda saudaraku, dengarkan baik-baik. Anak kecil, orang besar, laki-laki, perempuan, tua, muda, dengarkan baik-baik saudaraku. Kalau hari-hari ini Anda melihat ada banyak orang yang berseru di jalan-jalan, di pasar-pasar, itu bahwa undangan terakhir yang kita berikan kepada Anda, dengarkan baik-baik. Ini undangan terakhir, saudaraku. Undangan terakhir untuk Anda kembali kepada jalan yang benar. Dengarkan baik-baik. Mungkin Anda kaget dengan situasi yang terjadi ketika ada banyak orang yang berdiri di pasar, di jalan, di bandara, di pelabuhan. Mungkin Anda kaget, saudaraku. Tetapi saya mau bilang buat Anda sore hari ini bahwa ini undangan terakhir, saudaraku. Amin. Hari ini kami memberikan undangan kepada siapapun Anda yang ada di tempat ini, saudara. Dan undangan itu gratis. Buat siapa saja yang hari ini ada di tempat ini, dengarkan baik-baik. Ini undangan gratis. Seseorang kalau dia dapat undangan, pasti dia menghargai undangan itu, amin. Dan dia pasti pergi ke acara atau ke pesta itu. Kenapa? Karena ada undangan, amin. Dan saat ini saya mau bilang buat Anda, undangan yang kami kasih ini gratis. Kami berikan kepada Anda, siapapun Anda. Itu jadi hari ini kalau Anda tidak berbalik kepada Tuhan, Anda akan rugi. Amin. Haleluya. Dengarkan baik-baik, Anda akan rugi. Kenapa, saudaraku? Karena sudah tidak ada waktu lagi, saudara. Ini waktu-waktu terakhir. Waktu-waktu terakhir di mana Anda harus balik kepada Kristus. Kenapa, saudaraku? Karena kedatangan Yesus yang kedua kali itu semakin dekat. Itu sebabnya banyak penginjil-penginjil di pasar, banyak penginjil-penginjil di pelabuhan, di jalan-jalan. Mereka berseru, kenapa? Karena orang-orang Kristen, manusia hari ini tidak mau pergi ke gereja. Haleluya. Mau pergi ke gereja itu mereka sudah malas. Itu sebabnya, saudaraku, Tuhan pakai orang-orang ini supaya mereka bisa berseru dan Anda bisa kembali kepada jalan yang benar. Haleluya. Itu sebabnya Bapak Ibu saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita lihat sedikit satu ayat firman Tuhan.
Injil Yohanes. Injil Lukas pasal yang ke-19 ayatnya yang ke-1 sampai dengan seterusnya. Injil Lukas pasal 19 ayat 1 bunyi firman Allah demikian. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai. Dan dia seorang yang kaya. Dia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak itu sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, dengarkan baik-baik. Ketika Yesus mulai pelayanan, saudaraku, dia masuk sebuah kota yang namanya Yeriko. Dan di situ ada seorang yang kaya raya namanya Sakeus, saudaraku. Sakeus memiliki segala sesuatu. Sakeus memiliki, kalau hari ini kita bisa bandingkan, mungkin dia memiliki mobil Fortuner, mobil yang luar biasa. Dia orang yang sangat kaya raya. Dia punya jabatan yang luar biasa. Dia punya kedudukan yang megah. Dia punya uang, dia punya emas, dia punya segalanya. Tetapi saudaraku, ketika dia mendengar bahwa ada satu orang yang masuk di kota itu, yaitu Yesus Kristus. Dan apa yang terjadi, saudaraku? Roh Kudus menggerakkan hati Sakeus untuk melihat orang apakah Yesus itu. Dan apa yang terjadi, saudaraku? Dia berusaha, saudaraku, perhatikan baik-baik, saudaraku. Dia berusaha untuk melihat Yesus. Tetapi kenapa, saudaraku, dia tidak bisa melihat? Karena badannya pendek. Dia orang badannya pendek. Dia lahir memang pendek, saudaraku. Jadi dia tidak bisa. Kenapa? Karena ada banyak orang yang menghalanginya. Akhirnya dia lari mendahului orang banyak itu dan dia memanjat satu pohon. Kenapa, saudaraku? Hanya untuk melihat Yesus Kristus. Dia untuk melihat Yesus yang akan lewat, saudaraku. Dan apa yang terjadi, saudaraku, ketika Yesus melihat dia, ada banyak orang waktu itu yang berbondong-bondong datang kepada Yesus. Tetapi, saudaraku, Yesus tidak melihat mereka. Dia melihat satu pribadi. Dia melihat satu orang. Dia melihat satu pribadi yang selalu mencari dia, yang rindu mencari dia, yaitu Sakeus, saudaraku. Dan apa yang terjadi ketika Yesus melihat Sakeus? Yesus berkata, "Turunlah Sakeus, hari ini aku akan menumpang di rumahmu." Amin. Haleluya. Bapak Ibu saudara yang diberkati oleh Tuhan, dengarkan baik-baik, saudaraku. Ketika Yesus berkata kepada Sakeus, apa yang terjadi kepada Sakeus, saudaraku? Sakeus dia bersuka cita, dia merasa senang. Kenapa? Karena ada seorang nabi yang harus menumpang di rumahnya. Itu satu hal, satu kehormatan bagi Sakeus. Dan apa yang terjadi, saudaraku? Sakeus menerima Yesus dengan sukacita. Dan pada hari itu Sakeus mengalami keselamatan yang luar biasa. Bapak Ibu saudara yang diberkati oleh Tuhan, dengarkan baik-baik, saudaraku. Ada banyak orang hari-hari ini lupa untuk cari Yesus. Dengarkan baik-baik. Ada banyak orang di dunia ini setelah memiliki segala macam hal, setelah memiliki kekayaan, setelah memiliki kedudukan jabatan, setelah sukses, dia lupa dengan Tuhan. Dia lupa mencari Tuhan. Ketika dia belum memiliki segala sesuatu, dia rajin.
Dia rajin cari Tuhan. Tetapi setelah dia memiliki segala sesuatu, dia lupa dengan Tuhan. Itu sebabnya saudaraku, sore hari ini saya mau bilang buat Anda, siapapun Anda, engkau harus cari Tuhan seperti Sakeus. Sakeus dia berlari untuk mencari Yesus. Bapak Ibu saudara, dengarkan baik-baik. Hari-hari ini engkau harus lari untuk cari Tuhan. Hari-hari ini engkau harus lari untuk cari Tuhan. Dengarkan baik-baik. Kenapa saudaraku? Karena waktu ini sudah singkat, saudaraku. Waktu ini sudah singkat. Waktu ini sudah singkat. Sangat singkat sekali. Itu sebabnya saudaraku, anak muda kah, orang tua kah, ibu kah, bapak kah, siapapun Anda saudaraku, engkau harus berlari lebih kencang lagi untuk cari Tuhan. Jangan melihat kondisimu, jangan melihat situasimu saudaraku. Jangan melihat saya ini orang hebat, saya ini orang kaya, saya punya segala sesuatu. Jadi saya tidak mau mencari Tuhan. Dengarkan baik-baik saudaraku. Segala sesuatu yang kau punya, segala sesuatu yang kau miliki, itu semua akan hilang, itu semua akan lenyap. Amin. Haleluya. Alkitab saya berkata bahwa langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Amin. Haleluya. Itu sebabnya Bapak Ibu saudara yang diberkati oleh Tuhan, mari cari Tuhan saudaraku. Seperti Sakeus, dia cari Yesus. Dia rindu melihat Yesus. Hari-hari ini engkau harus rindu melihat Yesus. Amin. Engkau harus cari Tuhan. Kenapa saudaraku? Tuhan itu segalanya saudaraku. Dengarkan baik-baik. Tuhan itu segalanya. Kau punya segala sesuatu di bumi ini, tapi kalau tidak ada Yesus dalam kau punya hidup, minta maaf, kau tidak akan masuk surga. Amin. Haleluya. Dengarkan baik-baik saudaraku. Kau memiliki uang yang banyak, tapi kalau tidak ada satu pribadi yang namanya Yesus dalam hidupmu, engkau tidak bisa masuk dalam kerajaan Allah. Amin. Haleluya. Kau punya jabatan tinggi. Kau gubernur, kau bupati, kau manajer, kau asisten, kau mandor, kau punya kedudukan yang tinggi. Tetapi saudaraku, kalau kau tidak ada Yesus dalam kau punya hidup, maka minta maaf, kau tidak akan memiliki Yesus. Kau tidak akan memiliki surga. Amin. Haleluya. Sakeus orang yang luar biasa saudaraku, sekalipun dia kaya. Dia orang yang kaya luar biasa pada waktu itu. Tetapi ketika dia melihat Yesus, dia meninggalkan semua kekayaannya. Dia meninggalkan semua kedudukannya. Dia meninggalkan jabatannya. Dia meninggalkan semua hartanya. Kenapa? Karena Sakeus tahu, saudaraku, dia punya harta tidak bisa menyelamatkan dia. Amin. Dia punya uang tidak bisa menyelamatkan dia. Hanya satu pribadi, Yesus Kristus. Amin. Hanya Yesus yang bisa menyelamatkan Anda. Saudaraku, dengarkan baik-baik. Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayatnya yang ke-6, Alkitab saya bilang begini. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Haleluya. Bapak Ibu saudara yang diberkati oleh Tuhan. Jadi saudaraku, kau punya segala sesuatu. Kalau tidak ada Yesus, minta maaf, Anda tidak bisa masuk surga. Persyaratan untuk masuk surga hanya satu, Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Itu jadi saudaraku, sore hari ini saya tawarkan buat Anda, siapapun Anda, kau dari denominasi manapun saudaraku, kau Kristen kah, Islam kah, Hindu kah, Buddha kah, Katolik kah, itu siapapun Anda. Hari ini saya mau bilang buat Anda, agamamu tidak bisa menyelamatkanmu. Amin. Agamamu tidak bisa menyelamatkanmu, saudaraku. Hanya satu pribadi, Yesus Kristus. Itu jadi saudaraku, mari cepat kembali kepada Tuhan. Anda yang masih hidup dalam dosa, Anda yang masih main-main dengan dosa, anak-anak muda, generasi muda, saya mau bilang buat Anda harus dengar baik-baik. Anda itu adalah penerus generasi Papua. Dengarkan baik-baik. Anda itu penerus bangsa, Anda itu penerus gereja, Anda itu penerus segala sesuatu, saudaraku. Itu jadi kalau hari ini engkau hidup tidak takut dengan Tuhan, maka
kehidupanmu akan hancur, saudaraku. Amin. Itu jadi anak-anak muda yang ada di tempat ini, dengarkan saya baik-baik. Anda harus kembali kepada Kristus. Anda harus tinggalkan semua hal yang Anda lakukan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Anda harus tinggalkan itu dan kembali kepada Kristus. Amin. Haleluya. Bapak Ibu saudara yang diberkati oleh Tuhan, itulah firman Tuhan di sore hari ini. Kurang dan lebih Tuhan memberkati kita semua, saudaraku. Cepat kembali kepada Tuhan, cari Tuhan selagi Anda masih kuat, selagi Anda masih hidup. Cepat cari Tuhan, amin. Haleluya. Sebelum terlambat, saudaraku, cepat cari Tuhan. Haleluya. Yesus masih menunggu Anda sampai hari ini. Jadi cepat kembali kepada Kristus. Haleluya. Tundukkan kepala sejenak, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk sore hari ini. Kami sudah mendengarkan Injil kebenaran-Mu. Memberkati kami semua Tuhan. Setiap telinga yang sudah mendengarkan Injil-Mu, biarlah kuasa firman Allah menjamah, mengubah dalam setiap kehidupan mereka. Di dalam nama Yesus Kristus. Memberkati semua pedagang yang ada di pasar ini.